Bagaimana kita bisa membedakan musibah yang kategorinya ujian atau cobaan? Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Maju terus Kelana Masa. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Dan pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya sudah ditemani Gus Iman, dan malam hari ini rencananya kami akan membuat video bincang-bincang bersama Gus Iman, mungkin mengenai tema-tema ringan yang mungkin bisa jadi kita sepelekan selama ini, dan akan kami angkat dan kami perbincangkan di sini. Barangkali saja obrolan kami ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Gus, malam hari ini saya akan sedikit bertanya sama Gus Iman. Mungkin kita akan berbincang-bincang Gus. Sedikit yang akan saya tanyakan adalah bagaimana ini Gus, ketika seseorang terkena musibah, dan mungkin apa yang membedakan musibah ini yang datangnya dari Allah ini, yang kita alami ini, apa yang bisa kita apa yang bisa kita kaji untuk membedakan apakah musibah yang datang dari Allah ini termasuk dalam ujiankah, yang kedua tegurankah, atau hukuman? Bagaimana cara membedakannya? Kira-kira ada yang mengalami seperti itu? Ada Gus, ya. Ketika saya misalnya bergaul sama teman-teman dan mengatakan dia terkena musibah, ya dia bilang begini, ya mungkin saya lagi diuji sama Allah. Begitu. Begitu. Ya. Oke. Insya Allah akan kita coba jawab apa yang abang bertanya. Siap. Tapi sebelum saya menjawab, tentunya ya bila mana jawaban saya terasa kurang pas, ya harap dimaklumi. Bila mana pas ataupun cocok, saya yakin itu minallah. Ya, bila mana atau salah jawaban saya itu karena kebodohan pribadi saya. Ya. Memang terkadang sesuatu musibah itu menimpa kita bangsa manusia. Ya, khususnya manusia lah, kita nggak usah mengkaji bangsa yang lain ya dalam hal ini. Musibah ini ada beberapa kategori. Ada kategori yang ujian ataupun cobaan. Ada yang kategorinya teguran. Ada yang kategorinya hukuman. Bagaimana kita bisa membedakan musibah yang kategorinya ujian atau cobaan, teguran atau hukuman? Sebetulnya bagi yang sudah memahami beberapa penjelasan Rasulullah tentunya dan penjelasan dalam Al-Quran, itu simple dan sangat mudah untuk membedakannya. Perlu saya sampaikan secara ya mungkin singkat tapi padat lah, semoga saja lah ya. Iya. Pertama, cara membedakan musibah itu merupakan sebuah ujian bagi kita. Ya, sebetulnya simple. Indikasinya bagaimana? Kalau keimanan kita tinggi, ketakwaan kita pun lagi bagus, tapi toh ada musibah yang menimpa kita, maka itu merupakan sebuah ujian. Ya. Jadi kalau ketakwaan kita tinggi, ibadah kita lagi full, iman kita pun lagi naik, tapi toh ada sesuatu hal yang kurang mengenakkan menimpa kita, baik itu sakit, penyakit, ataupun hal-hal yang lain, itu merupakan sebuah ujian. Dan bagaimana yang merupakan sebuah kategori teguran? Biasanya itu si manusia ini takwa iya, maksiat iya, ibadah iya, mungkin berbuat maksiat dikerjakan juga. Itu biasanya saat kondisi manusia seperti itu, lantas dia menerima sesuatu yang kurang mengenakan, yakni musibah, itu kategori teguran. Supaya nggak seperti itu, karena harusnya kan orang yang rajin ibadah, takwanya lagi naik, imannya pun lagi tinggi, harusnya maksiat tinggal. Maksiat yang mana? Yang manapun, baik yang kecil ataupun yang kadarnya berat, harusnya tinggal. Jadi tadi teguran ini bermaksud untuk mungkin bisa saya katakan
jangan kebablasan. Ayo Iya. balik kembali gitu ya. kepada Ah, kebenaran, jalur sepenuhnya seperti itu. Lantas yang ketiga, bagaimana sesuatu yang menimpa diri kita dikategorikan hukuman. Hukuman. Itu biasanya orang lagi di jalur kiri terus, maksiat melulu. Kalau diperbandingkan antara ketaatannya sama maksiatnya itu banyakan maksiatnya. banyakan maksiat. Ya, itu dihukum sama Allah. Seperti itu. Lantas begini Gus, kadang-kadang orang yang ibadah nggak pernah keimanan pun kayaknya rendah terus Iya. gitu. Jadi ketika dapat musibah merasa diuji Gus. Kira-kira bagaimana? Ya, itu kurang pas menyikapinya dan nggak seperti itu sebetulnya. Nanti nggak sesuai dengan kronologi yang terjadi gitu. Kalau nggak begitu, ya nggak cocok lah intinya. Intinya memang kita harus paham dulu kondisi keadaan diri kita yang menerima musibah tersebut. Kita tanya diri kita masing-masing lah. Tanya kita diri sendiri. Mudah-mudahan kalau sudah paham itu bisa membedakan mana yang ujian, mana yang teguran, mana yang hukuman. Lagi-lagi standarnya itu. Tapi ada begini Gus, misalnya tadi itu kan yang nggak pernah ibadah tiba-tiba dapat musibah merasa itu sebagai ujian. Tapi ini kebalikannya mungkin Gus. Oke. Orang yang keimanannya dahsyat, ibadahnya luar biasa, tiba-tiba mendapat musibah, tapi dia merasa itu hukuman dari Allah. Itu bagaimana Ya, kira-kira? mungkin salah persepsi aja. Ya, catatan dia dalam ketaatan Ya, full, iya. tinggi, maksiatnya enggak. Mm-mm. Maksiatnya berhenti. Dia merasa itu dihukum. Kalau menurut saya salah persepsi saja. Jadi janganlah seperti itu. Jadi kita harus bisa mengambil hikmah dan mengambil benang merah dari apapun yang terjadi atau menimpa kita, supaya kita nggak salah ngambil tindakan dan nggak salah ngambil pemikiran. Ya. Karena kalau sampai salah kita ngambil kesimpulan, nanti bisa berabe. Supaya nggak salah ngambil kesimpulan, maka harus belajar supaya ngerti ilmunya dan bisa membedakan. Lagi-lagi ilmu pengetahuan menjadi solusi. Mungkin begini Gus, ketika seorang yang beriman tadi itu kira-kira suatu saat mendapat musibah dan dia merasa dihukum sama Allah, apakah bisa pemikiran tersebut apakah bisa membuat dia semakin jauh dari Allah? Bisa saja. Karena Karena kalau dia lagi berpikir seperti itu, kan tadi saya simpulkan itu salah persepsi. iya. Artinya persepsi itu muncul malah bisa dari setan. Ya, dari setan. Karena setan ini membuat was-was dan kayaknya nggak nyaman saat beribadah. Wong lagi ditakdirkan oleh Allah tingkat ketakwaannya tinggi, kok malah merasa lagi dihukum. Ya. Jadi kurang bisa memahami kronologi kejadian yang menimpa pada dirinya. Jadi ya hemat saya kalau bisa janganlah seperti itu. Memang tipu daya setan ini luar biasa. Seperti tadi, orang yang mohon maaf banyak maksiatnya, ibadahnya mungkin nggak ada, ataupun kalaupun ada terlalu sedikit, saat dia menerima musibah perasaan lagi diuji. Itu menurut saya pun pemikiran dari setan, supaya tetap pede, nggak merasa lagi dihukum. Iya gitu loh. Karena tujuan manusia diuji itu guna untuk naik derajat, naik kelas. Ya, tujuan orang diingatkan oleh Allah itu supaya kembali ke jalur yang sebenarnya. Tujuan manusia dihukum oleh Allah karena berbuat kesalahan yang kategorinya melampaui batas. Kalau masih batas ambang kewajaran itu ditegur supaya kembali. Tapi kalau sudah melampaui batas itu dihukum oleh Allah. Jadi kalau yang poin teguran tadi ini Gus, Iya. di poin teguran, apakah kita sebagai manusia yang terkena musibah tadi itu kira-kira apakah bisa kita koreksi sendiri? Ini adalah teguran dari Allah. Itu bisa? Bisa. Bahkan koreksi yang terbaik itu dari diri kita sendiri. Karena kita sendirilah yang paling tahu atas diri kita, bukan orang lain. Jujurlah kepada diri kita sendiri. Kita tanya diri kita. Kita pahami perilaku kita dalam sehari-hari. Itu bisa kita bandingkan ketaatan kita sama kemaksiatan kita tinggi yang mana. Ya, seperti itu. Kalau maksiat kita jalan, ibadah pun jalan, ketakwaan jalan, kita diuji oleh Allah. Artinya mendapatkan musibah itu merupakan sebuah teguran. Ya, gitu. Jadi bukan ujian. Ujian itu kalau kita
dalam ketaatan. Ketaatan yang luar biasa. Ya, itu yang poin pertama. Yang ketika diberi musibah tujuannya untuk naik kelas. Naik begitu. kelas, Kalau naik yang derajatnya. kalau yang untuk teguran tadi supaya ketika dikasih musibah supaya kembali ke jalan yang Iya. benar. Yang benar supaya gak kebablasan. Kalau yang sudah terlanjur kebablasan dikasih hukuman sama Allah. Biar kapok gitu. Iya, biar kapok dan ya semoga biar ada kesadaran, Iya. ada efek jerak, begitu. Oke. Jadi begitulah Gus. Mungkin selama ini mungkin saya agak sedikit salah persepsi mungkin Gus, karena memang ketika di pergaulan mungkin ya ada perbincangan-perbincangan ketika kawan-kawan terkena musibah atau mungkin saya sendiri mungkin Gus. Ketika itu mungkin tidak sadar mengucapkan bahwa ketika kita dapat musibah kita merasa diuji begitu ya. Kita merasa diuji karena padahal kayaknya keimanan kita yang nggak kuat-kuat banget gitu loh. Jadi kita Padahal mungkin lagi ditegur gitu. padahal mungkin lagi ditegur, merasanya lagi diuji gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, isi obrolan dan apa sedikit yang saya jawabkan bisa menjadi tambahan manfaat buat pengetahuan Amin. semuanya. Amin. Ya lagi-lagi supaya kita tidak salah persepsi dalam menyikapi kejadian yang menimpa kita semua. Amin. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman malam hari ini. Semoga obrolan saya bersama Gus Iman malam hari ini bisa menjadi bahan pencerahan buat pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, supaya teman-teman di luar sana bisa membedakan mana yang sebetulnya ujian bagi kita, mana yang sebetulnya teguran bagi kita, dan mana yang sebetulnya hukuman bagi kita. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman serta tim Kelana Masa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.